Sobat nongkrong, Yudi Reven sekarang lagi nungguin satu temen yang luar biasa banget, punya banyak kegiatan. Dan sekarang kita bakal janjian nongkrong barengan Alan Albana. Kita tunggu ya, mana ya kira-kira? Ini dia. Abang Yudi. Alhamdulillah sehat. Silakan, luar biasa banget. Wah, Panas ya Bandung ya, tapi seger beda panasnya tuh. apalagi sekarang ini ya. Tapi cuacanya lagi asik nih. Outdoor gimana gitu di sini ya. Nah, ngobrolin tentang Alan Albana ini lucu banget ya. Ice breaking trainer yang tentunya juga ngebantu banget. Ini kalau misalnya MC sama kliennya atau sama IO ditanya mau ice breakingnya apa, langsung lihat channelnya Alan Albana karena banyak banget. Ya ampun, luar biasa. Oke, wow, itu gimana sih bisa banyak gitu ngumpulin? Kalau misalnya inget film Pokemon itu ngumpulin monster ya. Kalau Alan Albana ini ngumpulin ice breaking, itu gimana sih? Jadi banyak juga kayak misalkan MC ya, bingung ketika ditanya sama klien. Kadang klien gitu, Mas nanti gamesnya apa ya? Nanti MC-nya apa gitu. Itu yang saya alamin. Oke. Jadi niatnya bikin konten-konten icebreaker di channel YouTube itu justru adalah koleksi saya pribadi. Kalau saya ditanya sama klien, saya bisa langsung kayak gini, Mas saya punya channel YouTube, silahkan dipilih kira-kira mana yang cocok. Kayak gitu. Nah, setelah gitu akhirnya saya terus koleksi nggak sadar. Sekarang udah hampir 77 video icebreaker. 77 itu seriusan? Itu dibikin sendiri? Ada yang kolaborasi, ada juga yang ATM, ada yang kalau misalnya ingat sepintas di jalan, kayaknya nih cocok lucu deh kalau misalkan bikin kayak bikin games gini di acara situasi kayak gini, tersirat. Nah, itu kalau misalkan lagi di perjalanan berhenti dulu, tulis dulu, takut lupa. Itu kebanyakan di jalan atau di mana dapat ilhamnya atau wangsitnya nih? Kadang di jalan, tapi sih yang jujur ya, toilet. Toilet itu sumber inspirasi itu bukan bohong loh itu. Serius, jadi memang mungkin pada fase kita di sana itu ya, di tempat itu tuh segala ketenangan itu muncul di sana. Meditasi. Tidak ada tekanan, tidak pikiran, kan tetap relax gitu ya. Nah di situlah muncul ide-ide kreatif tuh keluar. Jadi memang memunculkan ide tuh mesti di saat situasi kondisi saat kita tuh lagi tenang, lagi santai. Makanya ada yang di malam hari, ada yang di subuh-subuh, ada yang tempat sakral itu. Contohin dong satu ice breaking aja yang virtual. Sekarang kan emang 4.0 zamannya segala virtual gitu. Ice breaking juga nggak menutup kemungkinan virtual juga kan. Coba kayak gimana dong? Saya kasih asumsi dulu bahwa kebanyakan orang berpikir icebreaker tuh harus selalu yang seru-seru. Iya. Saya sering jelaskan bahwa icebreaker games itu adalah tujuannya untuk bagaimana mengkondisikan audiensnya supaya audiensnya siap. Dengerin MC-nya, dengerin moderatornya, dengerin narasumbernya. Mengkondisikan audiens supaya siap. Jadi tujuannya sebenarnya itu ya? Itu, bukan tapi buat game. Dalamnya itu beragam. Mau dibikin seru, mau dibikin fokus, mau dibikin hening, mau dibikin serem, itu bisa dikondisikan. Artinya icebreaker games adalah untuk mengkondisikan audiensnya agar audiens siap. Kayak gimana sih contohnya? Simpelnya nih, saya kasih contoh kalau misalkan si icebreakernya ini adalah virtual. Otomatis pakai Zoom meeting. Atau berbagai atau Hangout ya, atau Google Meets ya. Atau Google Meets. Biasanya kan Google Meets, The Meets. Jadi biasanya dia tuh fokus kan on cam semua. Ke semua. Misalnya kayak gini, ya. Ini panggilannya apa? Sobat nongkrong. Ini buat sahabat nongkrong, sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita, saya pengen tahu sahabat nongkrong bisa nggak ngelakuin hal kayak gini? Coba. Semuanya, ini bisa gini. Terus gini. Nah, terus gini ya. Terus gini. Kalau ya. Sekarang gerak cepat. Ya, siap. 1, 2, 3, 2, 1, 4. Sip, boleh tepuk tangan dulu dong. Wow, itu simple tapi sederhana itu. Tapi ketika kita ngelakuin hal itu, audiens semua fokus gak? Fokus. Ikutin nggak? Karena harus tahu ya. Sekuensnya? Gini ya. Jangan keceletot ya. Gini. Nah, jadi gini, kembali
kepada tujuannya adalah untuk mengkondisikan audiens. Di saat audiens belum siap kan, dia lagi masih main handphone, masih nungguin, masih ada yang tutup panci di mana, gitu. Mereka masih belum fokus. Tapi ketika kita attention seperti itu, jadi tujuannya adalah gain attention, bagaimana merebut atensi si viewer atau si pendengar ini untuk dia langsung mulai fokus sama kita. Simpel sederhana, tapi tujuannya dapat. Nggak selalu yang seru-seru. Yang seru-seru masih banyak. Ntar cek di channel YouTube-nya lah. Bener. Bisa ya. Nah, gimana sih kalau kan sebagai konten kreator juga, MC iya, penyiar iya, konten kreator iya, lagi hits banget, lagi hype banget ya. Hype banget. Pernah nggak sih ngalamin stuck ide gitu, kira-kira aduh gua tuh harus bikin konten tapi apa ya kira-kira yang nggak kepikiran gitu? Yang biasanya dilakukan adalah pertama stop semua gear buat review. Stop semua kegiatan konten-konten. Observasi. Observasi. Pertama yang bisa lakukan adalah tunggu apa yang sekarang lagi trending topik. Jadi kalau misalnya kayak aku bukan boneka lagi trending, di cover lebih bagus atau enggak lebih unik, itu bisa jadi ikutan trending. Jadi kalau kata Casey Neistat, seorang vlogger di New York, dia mengatakan bahwa kalau di YouTube itu kalau enggak be the first, be the best. Kalau nggak jadi yang pertama, jadi yang terbaik dari yang pertama itu. Bisa nggak be the worst? Be the worst, bisa jadi. Be the worst juga bisa gitu. Artinya gini, bahwa di YouTube tuh kalau misalnya sekarang ada yang lagi trending, kita bikin lebih bagus dari situ, ikutan trending. Kalau enggak, kita yang pertama gitu untuk kurang itu. Emon tiba-tiba naik karena ngomentarin kasus yang lagi hangat-hangatnya gitu ya. Betul. Dia juga ikut naik dengan pertimbangan berbagai konsekuensi. Gitu. Tapi kalau saya bikin konten selama itu baik dan tidak menyinggung berbagai kelompok atau perasaan orang, sebenarnya itu bisa dilakukan. Kalau pengen cepet trending memang harus agak nyerempet yang agak sedikit 50-50 dalam keselamatan gitu loh. Risky ya? Resiko ya? Itu riskan banget gitu. Taruhannya gitu. Ngomentarin kebijakan pemerintah itu memang bisa cepat juga ketika itu lagi trending. Tapi itu jadi masalah hal yang cukup serius kalau ternyata ada yang sifatnya sara dan sebagainya. Ini ngomongin tentang konten kreator juga menarik banget ya, karena kan si YouTube-nya sendiri juga bikin acara yang namanya YouTube Fan Fest tiap tahunnya. Gitu. Kecuali tahun ini mungkin karena pandemi jadi virtual atau jadi kegiatan lain. Nah, kalau misalnya YouTube, udah berapa lama sih jadi konten kreator di YouTube? Kalau bikin channel YouTube-nya sih dari tahun 2013. 2013 cuman memang 3 abad lah ya. 3 abad. Tapi kalau misalnya konsennya itu di tahun 2015-an lah udah mulai. Itu konsen. Baru menyadari bahwa ini teh gitu ya. Observasi. Jadi ada riset kecil ya? Ada riset kecil. Apa jadi, aja tuh? Pertama adalah sebetulnya apa sih yang memang harus dibutuhkan dalam membentuk sebuah atau mengkreasi sebuah konten. Kalau pemula biasanya pakai kamera apa ya? Pakai mic apa ya? Itu pasti ke gear gitu. Pasti alatnya. Tapi justru setelah menyadari selama ini pun juga saya melakukan hal itu gitu, beli kamera dan lain sebagainya. Jadi ketika kebutuhannya tidak sesuai gitu, kamera terlalu tinggi speknya, tapi kebutuhannya terlalu simpel, malah banyak fitur yang nggak kepake. Jadi mubazir. Kameranya, iya benar mubazir. Kamera wah tapi dipakainya hanya sekedar itu aja. Akhirnya setelah kesini riset ternyata kebutuhan saya nggak itu kok. Cukup pakai kamera yang standar selama itu memang secara audio dan visualnya oke, aman-aman aja. Jadi waktu 2015 tuh riset dulu. Apa dulu ya, sambil dicoba-coba. Karena itu untuk secara tidak langsung mengatasi trial and error. Ngomong depan kamera tuh kayak gimana, ngevlog depan orang banyak tuh gila men, eras ya sumpah. Seriusan? Suka MC. Wow. Mantap. Miruku series. Asik. Tadi kita nih udah order duluan. Mantap di depan. Ini apa? Juice bar. Immunity Crush. Immunity Crush. Cocok saat pandemi. Kenapa milihnya ini? Saat pandemi ini kan vitamin C dan sebagainya itu harus jadi pertimbangan penting. Immunity Crush ini kayaknya cocok untuk ningkatin imun di situasi kondisi pandemi kayak gitu. Cocok. Minum dulu lah, ya. Ngobrolnya kita terusin sambil ngejus biar asyik. Wow, mantap ya.
Lanjut lagi lah nah. Jadi gitu. Jadi ada di mana saya observasi Ya. sambil dicoba. Kenapa sambil dicoba? Biar kita tahu suka MC, suka siaran, udah terbiasa ngomong depan kamera, ngomong depan orang banyak kayak gini, men, era sumpah. Oke, mendingan apa ya? Mendingan virtual atau langsung ketemu sama orang sih? Kalau boleh milih gitu. Memang kalau milih mending ketemu sama orang. Perbedaannya Ketemu sama orang. ada hal-hal yang itu tidak bisa terbatasi. Keluar lagi. Wis, mantep. Udah. Wah. Tapi ini bisa berlima nih. Banyak ya, banyak banget ya. Apalagi kalau di Sangguan. Asik. Lah kamera Oke, siap. boleh minta nasi? Semacam kode ya. Wow. Masih, wih. Lihat men. Platter ini kayaknya harus dicoba dulu deh ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Betul. Asik nih. Nongkrong kita di La Kamera banyak makanannya. Ini yang pasti jangan anggap ini adalah cumi-cumi ya. Nah, kenapa tuh? Ini biasanya bawang. Oh, oke. Iya. Ada calamari, ada bombay biasanya ya. Bombay. Ada Bombay. Oke. Oke. Kalau gitu kita coba. Coba dulu. Wow. Oh iya. Pernah bikin konten nge-review makanan nggak sih? Pernah beberapa kali di Enak. Asli enak. Oke. Diundang sama kafe. Ini adalah selalu jadi menu yang paling hits. Oh, oke. Tahu Cabai garam. cabai garam tuh itu yang paling hits karena memang simple, nggak terlalu ribet, kalau diajak nongkrong sama teman-teman juga oke. Gitu. Cuman pada saat waktu itu ada beberapa kafe yang minta review. Makanan andalannya adalah makanan pedas. Nah, kenapa dengan makanan pedas? Emang ada masalah ya? Saya senang banget makanan pedas, tapi lambung saya nggak seneng. Lambung saya nggak seneng, akhirnya Oke. udah banyak tawaran review. Yap. Waktu itu ada salah satu makanan pedas saya coba. Ya, saya harus berusaha itu, tapi memang saya senang pedas gitu. Saya ungkapkan kalau memang ini enak gitu. Oke. Ini enak. Ya, kita mah ya harus jujur ya. Harus jujur, Karena kenapa? betul. Karena kredibilitas kita ya kalau Satu. nge-reviewnya, bener nggak sih? Kalau ngomong misalnya, ini enak, tapi ternyata pas di order misalnya nggak enak gitu kan? Betul. Kita juga yang kena. Kedua, apaan ini hoax? Kedua, kita pun juga harus mengungkapkan bahasa yang segeneral mungkin gitu loh, tidak menjatuhkan produk gitu. Oke. Bener nggak? Oke, bener. Artinya pas makan review bagaimana menyampaikan satu hal yang Oke. tadinya kurang enak tapi jadi sederhana gitu, jadi netral. Artinya kan balik lagi itu kan kembali ke selera. Nah, itu Gitu. dia. Setelah saya coba, tumbang. Seriusan? Gede ya. Lambung saya kena. Oh. Akhirnya Oke. semenjak itu memutuskan untuk kalau review makanannya aman, saya masih coba. Ini aman dong? Aman. Langsung kita coba ya. Sehat banget. Langsung kita coba. Ya. Oke. Coba Nggak aja. cuma review makanan tapi juga review juga gear ya, kayak Gear. kamera kayak gitu. Lihat di YouTube. Pertimbangannya apa coba? Apa? Pentingnya riset itu. Gini, banyak orang yang sekarang pengen jadi YouTuber. Yap. Anak SD ditanya sama Pak Presiden, ingin jadi apa cita-citanya? YouTuber. Ingin jadi YouTuber. Orang-orang setelah ingin menjadi konten kreator, setelah nyoba, kebutuhan mereka apa selanjutnya? Gear. Buat nge-support itu kan. Ya, setelah beli lah, kamera, apa. setelah beli kamera apa yang kedua? Apa ya? Mic mungkin ya? Mikrofon. Mikrofon ya, bener ya? Mikrofon. Saya review dua itu. Dua itu, jadi kamera sama Mikrofon. Tapi yang lebih concern adalah di mikrofon. Karena kalau review kamera budgetnya men. Kalau nggak bukan sponsor. Ya, bener. Gitu Bang. Jadi kalau mikrofon, saya memberikan berbagai referensi mikrofon Kerehore gitu ya. Kita compare dengan mikrofon yang mahal. Oke. Oh gitu. Kalau mikrofon jadi yang di head mahal, to head gitu. ya head to head. Kira-kira mana ini sebagai referensi kalau banyak kok mic yang murah tapi dengan kualitas yang oke, kalau kita tahu gimana cara makainya. Nah, gitu. Jadi balik lagi ke personnya ya. Sebenarnya gear itu bisa digunain maksimal atau enggak gimana orangnya juga. Tergantung ke kebutuhan. Nah, oke. Kalau ngomong kayak gini, Ya. biasanya paling aman suaranya adalah pakai clip on lavalier. Iya, benar. Gitu. Kalau misalkan lagi nge-vlog atau mobile, ya pakai mic shotgun yang nempel di kameranya. Like that ya. Nah. Like that. Up. Oke. Nah, Len, ini kan ngomong-ngomong tentang kerjaan ya. Selain MC, penyiar, terus konten kreator, trainer juga kadang-kadang gitu, sering diundang juga, entrepreneur juga, nyanyi juga, banyak pokoknya. Kalau misalnya boleh milih dua nih, kira-kira mau pilih apa? Dua ya. Dua. Pertama, tetap siaran radio. Siaran radio. Karena buat oke. saya siaran radio itu
bisa share berbagai hal ke orang banyak, itu bikin saya refresh. Kayak tebak-tebakan gitu ya, artis apa yang naik sepeda gitu. Nah, tapi di bike. Selena Gomez. Gitu. Yang kedua adalah ini memang jadi berbagai pertimbangan ya. Kayaknya MC deh. MC. Walaupun pandemik, libur. Oke. Libur Tapi MC. tetap ya MC ya. Itu tetap MC. Oke. Selama manusia acaranya butuh di guide, Betul. MC itu diperlukan. Oke. Sip, kalau gitu Yudi punya beberapa pertanyaan dan ini harus dijawab dengan cepat. Dengan cepat. Oke. Are you Siap. ready for this challenge? Yes. Yes. I'm Oke. ready. Yang pertama, ngevlog paling enak sambil. Sambil sama pacar. Oke. Ngerasa puas kalau Kalau sudah terpuaskan, nge-review atau nyanyi? nge-review Pengen collab buat konten sama siapa? sama korigor kayaknya. Wih, mantap. Oke. MC wedding atau event? MC wedding. Oke, target yang belum kecapai. 1 juta subscriber. Mantap. Kalau suatu saat trending topik mau ngapain? Hal yang gila. Ngapain hal yang gila? Ngeprank presiden. Oh. Levelnya nasional. Itu langsung auto trending loh. Iya. Wah, itu berita-berita nasional tuh langsung. Itu keren banget. Tapi dengan hal yang baik. Oh. Jangan yang macam-macam ya, bahaya. Dikira mau ngomong tapi bohong. Gak boleh. Tetap kita ngeprank, tapi ngeprank yang santun gitu. Ada ya ngeprank yang santun. Ada ngeprank yang santun. Ada ya. Misalkan gini Kang Yudi. Oke. Kang Yudi sorry banget ya, pesanan Kang Yudi yang kemarin ternyata cacat. Jadi Oke. nggak bisa Kecewa dikirimin. nih, udah kecewa banget nih. Jadi nggak bisa dikirimin, tapi kita nggak bisa klaim ganti uangnya. Wah, kok bisa? Gitu, sorry banget ya, kayak gimana. Oke. Tapi saya Emosi, sebagai emosi nih, kompensasi emosi. sudah ganti. Saya kasih motor. Oh, Edan. Santun, edan. itu ngeprank yang. Tapi ngomong-ngomong kalau kayak gitu, presiden ngapain nih semua udah punya? Ya jangan gitu. Kalau saya sebutin di sini, ntar keburu sama orang lain. Oh iya, dong. ide ya. Ide itu mahal. Ide itu mahal, nggak Oke. boleh di share. Oke. Karena nanti ditiru orang. Iya. Gitu. Oke, dark secret dari seorang Alan Albana adalah Lelet ya. lelet. Kenapa dengan lelet? Ada cerita apa di balik lelet? Nggak tahu ya, saya tuh kalau tiap momen tuh selalu dinikmati, Oke. diresapi. Nggak tahu waktunya udah langsung kayak cepet banget. Oh, oke. Ini yang jadi sebenarnya aduh bahaya banget ya kalau tahu klien gitu. Sempat waktu itu cerita Iya. MC wedding Ya. kan memang itu udah sesuai perjanjian gitu. Jadi jam 9 mulainya. Oke. Nah, saya 8:30 datang. Biasanya. Tiba-tiba pengantinnya udah berjajar dan nunggu MC. Lah, kok bisa kayak gitu? Nah, ternyata ada miskomunikasi. Mereka ingin lebih cepet. Oh, I see. Ternyata nggak confirm. Kalau saya sih 1 jam datang sebelum acara aman kayaknya ya. Yap. Biasanya Karena, kayak gitu ya, setengah atau 1 jam sebelum gitu. Saya datang kadang suka mepet-mepet setengah jam atau 20 menit sebelum acara. Oh, wow. Ngeri kan? Gambling. Pas datang, itu saya dimarahin dong. Oke. Wah, ini MC-nya lama. Lah, kan ini perjanjian nggak gini gitu loh. Tapi ternyata si penghulunya mepet. Oh, oke. Digantilah lebih cepet. Sep. Jadi mereka tuh yang nunggu Mantap. udah kepanasan, Mantap. keluarga dari pihak show tuh udah ngamuk-ngamuk. Oke, kayaknya kalau misalnya MC wedding tuh ya, penghulu kayaknya yang paling Penghulu Special. dan mua. Oh, oke. Makeup artist kalau kelamaan dia ngeluarin pengantin, itu juga ngulur ke acara yang lain. Oh, oke. Ya, ini jadi perhatian buat kita semua agar acara lancar. Oke. Apa namanya? Nah, itu sempat terjadi karena memang itu tadi saya tipe orangnya agak lelet. Oke. Sip. Gitu aja. Oke, sip. Satu lagi karena kita karena kita juga nggak bisa lama-lama juga ngobrol sama Alan itu emang banyak banget yang harus digali tapi apa daya waktu durasi nih. Oke, pengen tahu dong buat konten kreator pemula atau konten kreator wannabe nih apa pesan dari seorang Alan Albana? Pesan saya adalah Ya. pertama coba dulu aja apa yang kamu bisa. Dimulai dari apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa karena membuat sebuah konten dengan intensitas continuity yang sudah ditentukan Yap. itu bikin stres jujur. Itu bikin stres. Ide mentok mau ngapain? Sementara besok harus tayang. Itu ngolahnya. Jadi intinya adalah dari apa yang kamu suka, minimal ketika kamu mengerjakan atau editing dan lain sebagainya, pasca produksinya, kamu tetap senang, kamu tetap bahagia ngejalaninnya. Oke. Makanya ada istilah orang yang cinta, orang yang sayang belum tentu bertahan. Orang yang bertahan pasti sayang, pasti cinta. That's quotes. That's quotes. Itu. Nah, selanjutnya adalah pertama jangan pernah takut idenya dicuri. Oke. Ya. Mungkin bisa jadi konsep dan ide kamu dicuri, tapi rezeki kamu itu tidak akan pernah tertukar. Asik. Mantap Itu. benar. Selanjutnya adalah
Pertama, jangan takut salah, jangan takut jelek dulu. Ya. Karena semua YouTuber terkenal dan YouTuber yang handal itu adalah YouTuber yang buruk pada awalnya. Oke? Ya. Semua seorang profesional itu adalah orang-orang yang juga pernah amatir pada masanya. Oke. Jadi, bikin dulu aja, nggak ada angka 100 kalau tanpa didahului angka 1, 2, 3, 4. Mantap, Gitu, mantap Mas. banget, mantap banget, mantap banget. Oke, senang banget, makasih Alan udah sharing juga, Sama-sama, udah thank you ngobrol-ngobrol barengan banget. Yudi di La Kamera Coffee ini. Mantap banget ya suasana hari ini gitu ya, kedatangan Cerah. Alan, udah lama gak ketemu terus ngobrol-ngobrol Seru, sambil seru. nikmatin kuliner-kuliner yang asik Yes. dan jus juga. Thank you so much, sukses dan ditunggu Amin, lagi thank you lagi. untuk ice breaking games yang lain. Pulang ini udah langsung produksi Langsung lagi. bikin lagi? Langsung produksi lagi. Oke, wow, mantap. Thank you, yuk kita makan dulu yuk. Oke, siap. Yes, Sobat Nongkrong, Mantap. thank you so much udah dengerin sama nonton acaranya Janjian Nongkrong barengan Yudi Reven ya. Makasih buat La Kamera Coffee, terus ada Jus Bar juga yang support dan tentunya juga Amrita. Jangan lupa juga nih bisa dengerin di Spotify dan sebagainya ya. Dan jangan lupa juga bisa ditonton tayangan ini di YouTube-nya Didi Entertainment ya. Kita pamit dan kita langsung cobain ini ya. Mantap. Janjian Nongkrong, nongkrong dulu aja, siapa tahu ada insight.